أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi kedua ya insyaallah. Setelah kemarin kita belajar tentang urgensi fikih muamalah. Jadi fikih muamalah itu, kalau misalnya kita bicara tentang fikih muamalah, maka yang kemudian kebayang dalam benak kita bahwa ini akan berbicara tentang aturan hubungan yang berkaitan dengan harta. Makanya lebih spesifik lagi kalau misalnya sebutannya fikih muamalah maliyah. Karena dari segi definisi, fikih muamalah maliyah itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang mengatur hubungan atau interaksi manusia dalam kehidupan dunia, khususnya yang terkait dengan urusan harta. Sehingga fokusnya pada pembahasan harta, maka kita berarti perlu tahu nih konsep dasar harta. Baik, saya mungkin mulai dari ini perkataan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang pernah berkata bahwa ilmu bagi penuntutnya bagaikan perisai atau pelindung. Sebagaimana kita pernah mendengar hadis dari Nabiullah yang mengatakan bahwa as-shaumu junnah, bahwa siam atau saum atau puasa itu juga adalah perisai bagi yang mengamalkannya. Nah, demikian juga dengan ilmu. Ilmu khairu minal mal. Ilmu itu lebih berharga daripada harta. Al ilmu yahrusuka, karena ilmu itulah yang akan menjagamu, wa anta tahrusu al mal. Tapi kalau harta, kamulah yang akan menjaganya. Al ilmu hakimun, dan ilmu itulah yang akan menjadi hakimmu, yang akan menjadi pengendali, penentu segala keputusan. Kemudian wal malu mahkumun alaihi, sementara harta itu yang dikendalikan. Sehingga teman-teman, mari kita mulai memahami harta itu seperti apa sih ya, konsep dasar sebuah harta seperti apa, sehingga kita bisa lebih bijak untuk memandang sebuah harta tersebut. Baik, teman-teman bisa lihat di layar. Jadi konsep harta itu ada dua definisinya. Definisi dari segi bahasa artinya segala sesuatu yang dimiliki. Itu adalah harta. Kalau dalam bahasa finance-nya aset ya, mungkin ya dikatakan sebagai segala sesuatu yang bisa menghasilkan cash. Itu adalah harta atau asetnya. Kemudian dari istilah setiap apa-apa atau segala sesuatu yang boleh dimanfaatkan menurut syariah. Oke, segala sesuatu yang boleh dimanfaatkan menurut siapa? Standarisasinya adalah syariat. Syariat yang membolehkannya. Sehingga di dalam Islam, harta itu mempunyai dua kriteria. Yang pertama bermanfaat, yang kedua itu halal. Berbeda dengan pandangan orang-orang kapitalisme ya, orang-orang liberal yang memandang bahwa harta itu hanya dipandang dari sisi manfaatnya aja. Tetapi mereka sama sekali tidak pernah memikirkan bagaimana konsep nilai halal dari harta tersebut. Entah halal mendapatkannya ataupun halal dalam mengelolanya atau memanfaatkannya. Karena mereka tidak punya aturan yang jelas mengenai harta. Oke, kita lanjut ke konsep istikhlaf. Istikhlaf merupakan konsep atau pandangan Islam terhadap harta yang mengandung dua prinsip. Ya, yang mengandung dua prinsip. Yang pertama adalah hakikatnya harta itu milik Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 24 apa 33, sorry.
Iya, An-Nur ayat 33. Nanti bisa diperiksa sendiri ya, teman-teman ya. Di situ nanti teman-teman akan menemukan kata wa atuhum minal mali mimmalillahi alladzi atakum. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Oke, jelas ya bahwa kita bisa memberikan sesuatu, kita bisa memberikan harta ketika Allah mengkaruniakan harta kepada kita. Berarti pada hakikatnya yang pemilik harta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip istighfar yang kedua itu adalah Allah menjadikan manusia berkuasa atas harta tersebut. Dalam Quran surah Al-Hadid ayat 7. Ya, prinsip kedua, kemudian Allah menjadikan manusia berkuasa atas harta tersebut. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Sehingga sebagai konsekuensi logis ya, karena kita udah tahu prinsip pertama hakikat harta itu milik Allah dan prinsip kedua kita hanya diberikan hak guna ya, izin untuk memanfaatkannya, maka konsekuensi logisnya muncullah implikasi. Implikasinya apa? Implikasinya berupa segala peraturan tentang harta, pengelolaan tentang harta, maka wajib tunduk sami'na wa ata'na pada hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai asyari, sebagai sang pembuat hukum. Nah, nanti kayak mungkin kalau misalnya teman bedah ya, bagaimana sih bisa terjadi kepemilikan, nanti di slide berikutnya kita akan kepemilikan terhadap harta ya maksudnya, maka kita akan melihat lebih dalam. Nah, yang penting sekarang clear dulu nih pengertian dari harta itu, kemudian ada konsep istikhlal yang akhirnya nanti akan melahirkan sebuah implikasi yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya segala pengaturan tentang harta wajib tunduk kepada aturannya Allah Subhanahu wa taala. Oke, clear ya. Baik, sekarang kita masuk ke kepemilikan. Kepemilikan secara definisi diartikan sebagai izin dari asyari, yaitu Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan suatu benda. Ini kalau Allah mengizinkan berarti kita boleh memilikinya gitu. Kalau Allah mengizinkan berarti kita boleh memanfaatkannya. Atau dalam apa ya, sumber yang lain bahwasanya izin dari asyari bagi individu untuk memanfaatkan harta atau memanfaatkan benda. Nah, benda-benda yang dibolehkan itu seperti rumah, mobil, uang, itu adalah hak individu yang legal dan dipelihara oleh negara dalam batas syariah. Itu boleh. Nah, sebab-sebab kepemilikan itu bisa dari bekerja ya. Kita bisa dapat harta dari bekerja. Kita juga bisa dapat harta dari warisan atau harta untuk menyambung hidup, harta pemberian negara, harta dari pemberian dari orang lain tanpa kita mengeluarkan banyak effort atau energi, maka itu boleh digunakan ya selama dia dalam konteksnya halal. Oke, sehingga teman-teman insya Allah udah menerima ya bahwasanya harta itu memanglah secara asalnya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat kursi juga ya yang selalu kita baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'itsnih. Dalam kata miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Ini udah jelas memberikan kita pemahaman bahwasanya segala sesuatu apapun itu, bahkan raga kita ini
itu pada hakikatnya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun yang bisa kita miliki ini ya akhwati, ini yang perlu menjadi perhatian, apapun yang kita miliki bisa sewaktu-waktu diambil oleh zat yang menitipkannya kepada kita. Bahkan Ibnu Hazm ya rahimahullah mengatakan bahwa semua cita-cita yang engkau dapatkan akan berujung pada kesedihan. Semuanya berujung pada dua pilihan. Yang pertama, dunia yang akan meninggalkanmu, atau yang kedua pilihannya, engkau yang akan meninggalkan dunia tersebut. Kecuali apa? Kecuali beramal untuk Allah. Maka beramallah untuk Allah yang nantinya ujungnya hanya ada kebahagiaan. Baik. Jadi apa yang bisa kita bold ya, hitamkan, di highlight, disoroti banget ya, disinari, karena segala sesuatu itu pada dasarnya, pada asalnya milik Allah dan manusia hanya diberikan tasarruf. Hak tasarruf itu adalah hak pemanfaatan. Maka esensinya sebenarnya segala sesuatu itu pun hanyalah titipan yang kelak akan dikembalikan, dan saat ia kembali akan ada pertanggungjawabannya. Oke, dan harta ini termasuk yang kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawabannya ada dua, dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Oke, nah sekarang teman-teman masuk ke macam-macam kepemilikan. Pertama, kepemilikan individu atau al-milkiyah al-fardiyah. Ini adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi individu untuk memanfaatkan benda. Dan benda-benda yang boleh dimanfaatkan seperti apa? Seperti rumah, mobil, uang. Itu adalah hak individu yang selama dia dalam posisi halal, ya silahkan. Itu adalah kepemilikan individu. No debat ya di bagian kepemilikan individu. Insya Allah semuanya juga udah clear. Sekarang kita ke kepemilikan umum, al-milkiyah al-ammah. Nah, al-milkiyah al-ammah ini izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi sebuah jamaah atau bagi sebuah komunitas yang secara bersama-sama untuk memanfaatkan sebuah benda atau suatu benda. Seperti apa contoh kepemilikan individu itu? Di sini ada 3 jenis kepemilikan individu. Yang pertama, hajat hidup orang banyak itu tidak boleh dimiliki personal, seperti air, padang rumput, jalan raya, api, ya karena jelas ada dalilnya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id, yang telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Khirasi bin Haushab Asy-Syaibani dari Al-Awwam bin Haushab dari Mujahid dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum muslimin berserikat dalam 3 hal. Jadi kita itu semua berserikat dulu, maksudnya bersekutu ya, bersama-sama untuk memiliki 3 hal ini, yakni air, rumput, dan api. Dan harganya adalah haram. Abu Said berkata yang dimaksud adalah air yang mengalir. Jadi Abu Said ini memperjelas bahwa air ini adalah air yang mengalir. Contohnya seperti apa? Sungai ya, sungai, laut, padang rumput, jalan raya. Api itu adalah yang bisa dimiliki bersama-sama dan tidak boleh ada individu yang memilikinya. Kemudian yang kedua, ya, jenis kepemilikan umum yang kedua, benda-benda yang tidak dibolehkan individu menguasai seperti jalan, jembatan, sungai, dan sebagainya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah sebaiknya kami bangunkan rumah untuk engkau di Mina sebagai tempat bernaung? Maka beliau menjawab, tidak perlu, karena Mina tempat singgah siapa yang datang lebih dahulu. Kemudian yang ketiga, tambang dengan kapasitas produksi besar seperti tambang emas,
tambang emas di Papua gitu ya, tambang minyak gas bumi, logam mulia seperti timah, nikel, besi, uranium, dan batu bara. Itu adalah kepemilikan umum yang tidak diperkenankan dimiliki oleh individu tertentu. Dalilnya ada Ibnu Al-Mutawakkil bin Abdi Al-Madan berkata dari Abiyad bin Hamal bahwa dia pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta diberi tambang garam. Ibnu Al-Mutawakkil berkata, yang ada di Ma'arif. Lalu Rasulullah memberikan tambang itu kepada Abiyad. Ketika Abiyad pergi, salah seorang laki-laki dari majelis berkata, apakah Anda tahu ya Rasulullah apa yang Anda berikan kepada dia? Tidak lain Anda memberikan dia air yang terus mengalir. Maka dia, Ibnu Mutawakkil berkata, lalu beliau menarik kembali tambang itu dari Abiyad yang diberi tadi ya. Ini menunjukkan bahwasanya tambang dengan kapasitas besar itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Nanti bagaimana pengelolaannya? Ya, ini nanti akan dikelola oleh negara. Nah, kita masuk ke kepemilikan negara, al-milkiyah ad-daulah. Pengelolaan yang diserahkan kepada khalifah atau kepala negara, di mana khalifah ini berhak memberikan atau mengkhususkan kepada sebagian rakyat atau kaum muslimin sesuai dengan ijtihadnya. Contoh harta milik negara seperti ghanimah. Ghanimah ini harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir. Terus ada anfal, tanah yang oleh penduduknya diserahkan kepada kaum muslimin tanpa didahului penaklukan. Kemudian ada fai, harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Ada khoraj, hak kaum muslimin atas tanah yang diberikan, tanah yang diperoleh dari orang kafir baik lewat perang atau tidak. Dan jizyah, upeti atau hak yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam. Oke, sampai di sini insya Allah paham ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke tasarruf. Tasarruf ini adalah hak pemanfaatan ya, hak pemanfaatan. Nanti sebenarnya tasarruf ini akan kita bahas di bagian akad, tetapi di sini saya ngasih cuplikan sedikit apa sih tasarruf itu. Jadi tasarruf itu adalah perkataan atau perbuatan yang memiliki akibat hukum. Kenapa mesti ada tasarruf? Karena begini. Sebuah harta itu bisa pindah dari satu orang ke orang lainnya itu karena adanya akad. Dan adanya akad ini kemudianlah yang akan maksudnya gini, segala sesuatu harta dari A sampai si B itu bisa berpindah karena adanya akad, dan akad ini masuknya ke dalam tasarruf, perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Dan tasarruf ini terbagi atas dua, ada yang fi'liyah maupun qauliyah. Yang fi'liyah itu tasarruf yang berbentuk perbuatan seperti wudhu ya, fi'liyah ya, perbuatan seperti wudhu, sholat, makan. Sementara tasarruf qauliyah yang berbentuk perkataan seperti akad jual beli, ikrar, jatuh talak. Sehingga nanti teman-teman dari tasarruf inilah nanti kita akan melihat, dari tasarruf qauliyah ini akan kita lihat bahwa ada muamalah dengan akad, ada pula muamalah tanpa akad. Nah, pembahasan tentang akad akan kita bahas di sesi berikutnya. Insya Allah kalau enggak di materi ketiga, materi keempat. Sebelumnya kita akan melanjutkan pembahasan harta kepemilikan ini, dilanjutkan dengan konsep rizki, supaya pemahaman kita itulah nanti yang akan kita bawa dalam setiap pembelajaran kita sebelum memasuki materi inti dari fikih muamalah maliyah itu sendiri. Baik, semoga bisa dipahami adanya. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan saya dalam menjelaskan. Semoga
Sekali lagi semoga ada manfaatnya. Tetap semangat ya teman-teman. Belajarnya sedikit-sedikit tetapi masuk ya, bersabar dengan segala proses, insya Allah teman-teman akan memiliki pemahaman yang komprehensif, yang pemahaman yang luas, nggak sepotong-sepotong ketika kemudian teman-teman bisa bersabar dalam setiap proses pembelajaran kita. Sekian, barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.